Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Hamid selaku Ketua Liga Masjid Taqwa beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak RW 021 Bapak Ahmad Saifuddin beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak serta Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin mengenai rukem ya. Kebetulan saya ditunjuk atau dipercaya untuk mengurus rukem di RW 021. Bahwasanya uang rukem itu berasal dari uang tarikan masyarakat atau warga yang terinclude di penarikan RW Pak ya, termasuk uang sampah, ada uang rukem ya, dan lain-lainnya. Itu penggunanya. Bahwasanya perlu Ibu dan Bapak ketahui semuanya, mungkin dulu pernah saya sampaikan ke pengajian ya, walaupun tidak semua RT, tapi ini perlu diketahui bersama. Keteransparan ada kurang atau lebihnya harus saya sampaikan, karena saya sekali lagi bersama ustadz-ustadz yang lain, walaupun saya bukan ustadz ya, mohon maaf ya, yang untuk mengurus masalah hukum di RW 021 ini ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama akan saya informasikan bahwasanya beberapa tahun yang lalu sudah ada kenaikan hukum yang diberikan dari pihak RW dan masjid. Itu sekarang dulu dari 1.500.000 sekarang menjadi 2 juta rupiah. Setiap ada kematian di lingkungan kita, di RW kita, budget untuk rukem itu sebesar 2 juta rupiah. Penggunaannya itu apa? Nah, perincian yang mungkin Bapak-bapak RT juga harus perlu tahu, warga pun harus tahu, yang mungkin yang pernah kena musibah juga harus tahu. Seyogianya dana rukem ini bukan diberikan langsung ke sahibul musibah ya. Jadi itu diberikan ke tim rukem untuk mengurus semua kegiatan sampai akhirnya prosesi pemakaman. Jadi yang mengelola dana rukem itu saat hari kejadian itu adalah dari tim rukem. Karena apa? Untuk mempermudah semua komunikasi, memperlancar kegiatan yang alhamdulillah untuk menerima manfaat ini juga tidak direpotkan juga. Ya. Dana 2 juta itu untuk apa? Yang pertama untuk dana pemakaman atau penggali kubur. Itu totalnya 500.000. Sampai sekarang belum naik. Kayaknya BBM naik, dia sebenarnya juga minta naik sepertinya juga. Cuman mungkin nama Pak RW, nama pengurus RW yang lainnya masih ditahan ya. Galinya ya. Nah, itu untuk penggalian itu dari pihak timnya makam itu minta 500.000. Untuk perizinan ke kelurahan ya itu sebesar 150.000. Dan perlu ketahui bagi mungkin yang keluarganya sudah meninggal dimakamkan di TPU Radar itu per 3 tahun sekali harus update ya. Bahkan setahun sekali harus ada distribusi sekarang untuk pemeliharaan makam. Itu perlu Bapak ketahui ya. Jadi totalnya untuk di makam saja itu sudah 650.000. Yang kedua ambulan. Ambulan yang biasanya dulu kita cuma kasih 150.000 karena sesuai dengan budget yang diberikan ke kami, itu kita naikkan menjadi 200, menjadi kan sekarang kita kasih 300.000.
Ya. Untuk mengantarkan ke TPU Radar. Udah 9,5 ya. Nah, selanjutnya apa? Untuk peralatan kain kafan dan peralatannya itu kita anggarkan 600.000. Kalau untuk seperangkat kain kafan bersama tikernya itu, kalau untuk laki-laki itu kita biasa 450.000 ya, tapi kalau perempuan 500.000. Itu belum untuk beli beberapa ini ya, kayak itu belum, makanya kita anggarkan 600.000 ya. Dan itu kalau pernah lebih biasanya kalau tim penggali kubur itu pasti kita ngasih dan rokok dan air. Kalau dari warganya atau yang musibah itu belum menyediakan, karena kita ingin nggak cepat uang dari situ, makanya kita estimasi sampai 600.000. Oh. Ya, mungkin ada nanti belum siap ada makanan atau apa, saya kan sekarang sudah minta tim penggali itu kita kasih contohnya sama rokok, ya kita kirim dulu yang penting sama cepat ya. Terus selanjutnya yaitu untuk yang memandikan, perlu Bapak Ibu ketahui, kebetulan saya sharing sama teman-teman lah yang di luar Kota Bumi maupun di daerah-daerah ini, bahwasanya saya tanya, kalau tim memandikan itu bisa berapa sih? Rata-rata dari atas 500.000 rata-rata ya. Cuma di kita anggarannya karena minim, itu kita budgetkan 400.000, baik maupun yang nanti memandikan dari yang meninggal perempuan maupun laki-laki. Itu budgetnya seperti itu. Dan untuk selanjutnya, yang sebelumnya ada anggaran untuk beli bambu, ya alhamdulillah ada warga kita, ya semoga diberikan usahanya yang lancar ya. Amin. Pada alhamdulillah dari RT 06 di Bapak Seno, setiap ada warga kita meninggal, beliau mensupport dan memberikan bantuan ke kita, yaitu untuk papan. Yang dulunya saya harus nyari lari ke sini nyari papan, nyari bambu malam-malam kalau pihak keluarga bikin makan malam. Alhamdulillah Pak Seno dengan kebaikannya beliau memberikan sumbangan, setiap ada warga kita meninggal memberikan papan untuk itu. Ya, kita doakan semoga usahanya lancar, kalau diberi kesehatan dunia. Amin. Dari total semuanya itu, kalau saya jumlah kurang lebih habisnya 1.950.000. Ya. Nah, kemana sisanya? Kalau yang kemarin-kemarin sih saya berikan ke Pak RT-nya, terkadang langsung saya berikan ke ke Saiful Musibahnya. Tetapi dari sarana dan prasarana kita di Rukom itu ada yang kurang gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif berlandaskan yaitu Rukom itu yang mengelola kita. Yang terpenting kita melayani Saiful Musibah ini dan tidak ada beban sama sekali ya. Makanya kita himbau ke Pak RT-nya waktu itu sama ibu-ibunya setiap kali ada warganya yang meninggal, jangan sedikit pun Saiful Musibah itu dibebankan, termasuk makanan. Alhamdulillah ini berjalan sangat luar biasa. Komunikasi di warga kita sangat luar biasa. Saya apresiasi tentang ini. Terima kasih. Sangat luar biasa ya. Terus akhirnya apa sisanya? Saya kumpulkan untuk keperluan Rukom. Contoh, kita nggak ada yang namanya kelambu untuk memandikan, kain ya, kain hijau itu yang untuk memandikan, ya sedikit saya kumpulkan. Ada RT waktu dulu pernah RT 5 itu zaman membalikan
Pak kembalikan untuk rukum saja, ya udah kita terima. Akhirnya kita belikan kain itu untuk penutup memandikan. Walaupun itu sebenarnya masih kurang. Gitu. Biar saya nanti ada tiang-tiang besi karena untuk memandikan jenazah kan harus tempatnya yang lega. Terkadang di rumah sahibul musibah itu sempit atau apa saya masih mikir. Saya mau minta dana tambahan dari RW kasnya minim juga gitu kan. Mungkin kan ya saya inisiatifnya bersama tim ya gitu aja. Kalau ada sisa saya kumpulkan gitu. Bahkan terkadang mohon maaf nih, kalau tim memandikan jenazah ya saya kurangi jatahnya. Kalau emang untuk keperluan biar besar, makanya ember saya belikan. Kalau ada sisa ada. Sekarang ada ember tinggal ngambil. Walaupun nggak tahu tuh kejatuhan apa pecah juga. Padahal kita udah simpan, udah sisihkan itu. Itu masih kurang. Kemarin saya beli tempat kayak bak kecilnya ada, sudah saya belikan. Terus saya belikan kayak tampah ya, mobil itu tuh. Kalau buat kapasnya, batakan itu kita belikan. Nah sekarang ya alhamdulillah kemarin dari tim Pasar Hijau juga ada sisa. Mohon izin Pasar Hijau kemarin belum sempat laporan juga ya. Habis itu saya langsung sip 2 sampai sekarang. Laporan bahwasanya kemarin ada sisa 130 40 ribu lah. Saya belikan itu sekarang kontainer box khusus untuk tempat kain kafan. Terus dalamnya ada kain kontainer kecil juga untuk peralatan yang kecil-kecil kayak gunting, kayak yang lain-lainnya yang diperlukan di rukam kita. Ya sedikit demi sedikit ini kita sampaikan dengan segala keterbatasan kami dari tim rukam. Ya mohon maaf gitu, mungkin dalam pelayanan baik saya yang ditunjuk sebagai ketua rukumnya, walaupun yang berkompeten ada Pak Ustadz Nurdin, bantu Pak Haji Iwan, kan ada Pak Ustadz Nanang dan yang lain. Ya, dulu kita ada juga almarhum Pak Ustadz Warto gitu kan. Ya kan sedih ya, memandikan bareng-bareng. Kira itu kita memandikan teman kita yang sering bareng-bareng memandikan, itu agak sedih juga gitu. Bernangis ya. Nah ini perlu saya sampaikan ketransparan tentang rukam. Ya takutnya nanti masih ada warga ya yang nggak mau bayar sampah lah istilahnya ya. Karena apa, di dalam bayar sampah Ustaz RW itu di situ ada tuh manfaat untuk orang rukam. Dan Pak RW pun kemarin sebelumnya pun sudah bilang bahwasanya kalau ada warga yang nggak mau bayar sampah, tatkala jadi musibah ya nggak usah diberikan karena harus hadir di sini. Seperti itu. Karena banyak manfaatnya dan semua kita nanti pasti akan menerima manfaat itu. Nah selanjutnya impian saya sih pengen kalau ada uang sisa saya sama Pak Ustadz Nurdin dan yang lainnya kontak-katik sekiranya ini ya tiang mau berencana bikin tiang untuk membandingkan jenazah itu yang kotak seperti maaf ya seperti itu. Jadi kalau semuanya rumahnya sepi atau apa kita bisa di luar tapi bisa tertutup di cover semuanya. Misalnya seperti itu. Dan tempat pemandiannya itu harus sedikit banyak harus dirembak juga sih. Tatakannya itu agak susah gitu kan, terkadang goyang-goyang. Kalau mohon maaf, kalau ada yang meninggal agak gede badannya, agak sempit gitu ya. Karena kita nanti kedepannya dari uang rokok yang sisa-sisa yang dengan keikhlasan Sahibul Musibah memberikan sumbangannya sedikit walaupun 50.000 apa ya kita kumpulkan sedikit-sedikit. Walaupun memang ada sisa ya kita bagikan. Terus terang saya bukan mendolimi untuk yang memandikan jenazah tim gitu kan ya. Tetapi kalau memang tidak ada ya memang tidak kita kasih. Itu perlu bapak yang di RT 4 sempat kita nombor juga Pak RT ya.
yang mau tidak mau ya kita apa adanya seperti itu. Kita sampaikan begitu. Walaupun cuma 100, 200 buat keperluan semuanya. Dan alhamdulillah selama kepengurusan di Rukem ini kita melaksanakan atau prosesi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memandikan, mengkabarkan, mensolatkan dan memakamkan itu gak lebih dari 4 jam. Alhamdulillah sangat-sangat cepat. Tetapi cepatnya tidak rapi, cepatnya tidak terkoordinasi. Kekurangan pasti ada. Ya, makanya kami atau saya mewakili dari yang petugasnya, apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan dari jamaah ini yang mungkin waktu prosesi pengurusan jenazah itu kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, dengan rendah hati saya minta atau saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Itu yang bisa kami sampaikan agar supaya nanti tidak ada simpang siur tentang hal ini. Dan mungkin harapan kami yang kedepannya dari RW 021 itu kita punya tim sendiri untuk memandikan jenazah dari pihak perempuan. Sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya sih, tidak ada gitu kan. Saya lihat 1, 2 kali, 3 kali mentalnya sudah ada, tinggal pendampingnya aja nanti kalau. Jadi kalau bisa kita belajar untuk di lingkungan kita sendiri, bermanfaat untuk di lingkungan kita sendiri. Itu harapan kita. Ya, atau mungkin bagi bapak-bapak yang ingin bergabung di tim Rukem, ya syukur alhamdulillah, yuk monggo. Kita bareng-bareng, tapi ya kerjanya sosial gitu kan. Kita perlu spare nih, contohnya kalau semuanya Pak Ustadz Nurdin yang bagian memandikan jenazah masih berhalangan hadir atau masih jauh, kita bisa atau yang lainnya, ataupun saya mungkin ya, kalau berhalangan hadir saya masih nyapu di Jakarta kono, yang nggak bisa hadir ya mungkin bisa nanti ikut bergabung dengan kita. Nyapu itu nyapu Pak. Yang benar ya. Nyapu Ya. duit. Ya mungkin dari ini, mungkin dari Bapak RT yang ada mau dipertanyakan. Bapak mau sambil nunggu Pak Ustadznya. Ada nggak? Ya, urusan meninggalnya. Hah? Ada yang nanya nggak masalah Rukem? Apa ini maksudnya? Ini kira-kira nih, mohon izin Pak RT semuanya. Ada kebetulan ya Pak Bukhari selaku wakil RW. Seumpamanya nanti ke depannya masih ada kelebihan Rukem, apakah perlu dikembalikan ke pihak Sohibul Musibah atau dipegang dari tim Rukem untuk sekiranya buat membeli atau menambah barang-barang yang kemudian diperlukan untuk penanganan Rukem ini, atau gimana? Atau mungkin dari pihak RW nantinya, kalau semuanya ini rusak, nggak usah ngambil dari uang itu, atau sisanya itu kasih saja ke Sohibul Musibah, nanti dari RW akan ngasih sendiri, atau seperti itu, atau gimana? Monggo, pengen usul, siapa ingin masukan agar supaya kita sejalan gitu tentang kepengurusan Rukem ini. Rencana saya tuh pengennya nanti kalau ada uang lebih saya belikan aja kain kuning gitu. Jadi nggak perlu beli kertas atau apa, nanti kalau selesai ambil lagi tulisin Rukem sedikit-sedikit. Memang kalau sisanya sih ada kadang 50.000, paling besar ya 100.000 seperti itu. Kalau ada sisa-sisa yang kemarin itu. Ibu Wari mungkin ada masukan?
berminat dengan program terus bantu. Kalau misalnya yang mandi tekan pendidikan atau yang membantu bisa diberikan toko atau apa, kalaupun misalnya itu ada sisa bisa diberikan yang alat-alat juga. Siap. Soalnya ini ember kita udah pecah nih, udah pecah, tahu tutupnya juga nggak tahu kemana ini. Udah kita simpan di situ rapi, kita sisihkan, ternyata ada yang pecah. Itu kan perlu pembaruan lagi nanti kalau seperti itu. Mungkin Pak Haji monggo, apa yang kalau yang untuk rukun yang pertama alhamdulillah ya, karena kita cuma 2,5 atau 3.000, 2,5 3.000, kita 3.000 satu kakak. Jadi kalau ada yang 5 orang isinya, alhamdulillah. Kalau di RW 10 itu dihitung per orang, satu rumah itu ada 10 kali 3.000. Nah, karena warga Pondok Indah pindah ke saya kaget. Hukumnya berapa? Ya udah termasuk itu. Satu dapat, iya. Oh kalau di Pondok Indah dihitung per orang, di rumah ada 10, ada 20 bayar. Kalau kita alhamdulillah 3.000, mau dikit mau banyak 3.000 satu kakak. Memang ditangani oleh RW. Kalau dulu pernah 1 bulan 5 atau 4 tekon. Bisa hitung Pak, 500 kakak kali 3.000 berapa? Sebulan ada 5 tekor kan? Dulu masih 1,5 kalau nggak salah, kalau udah naik 2 juta. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Nah kalau tadi untuk sisa daripada itu, ya masukin ke kas aja. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban dari memandikan, mengapani, menyolatkan serta menguburkan selesai. Itu hak si mayit. Nanti kita selesai. Kan sisa cuma 50.000 buat tambahan kas. Nah terus saya usul, kalaupun tim rukun ingin buat hijab ketika untuk memandikan, yang dari kerangka seperti inilah ya, jelas itu kan ada kas parkiran tuh, usul gimana, bisa nggak dibuat itu? Tapi bayarnya dulu berapa gitu. Kalau memang nanti dari RW dikasih itu bisa dipergunakan, ya alhamdulillah. Karena itu untuk kebersamaan kita, untuk kegunaan rukun. Nah, jadi ya harus dipahami juga yang sampai tadi yang pasti dibilang, ini orang kagak mau bayar bulanan, padahal situ udah ada rukun. Ada meninggal, kita nggak urus, kita kena dosa. Gak diurus, itu mayat kagak bayar. Gimana? Jalan sendiri. Gak bingung kan? Kita mau ngomongin mayat udah mati. Mau nggak mau ya kita tetap urus. Karena nggak urus ya kita kena dosanya. Karena pada kifayah. Kan begitu. Nah makanya ya perlu kesadaran. Kalau sebulan 2 bulan nggak apa-apa lah, jangan terus-terusan. 6 bulan pusing RT-nya. Nombok ya. Jadi kalau selesai tadi dikembalikan saja ke tas misalnya. Nah kalaupun mau hijab, ya mungkin dari Pak RW ataupun kas parkir bisa digunakan untuk bikin hijab. Ya mungkin itu saja usul saya. Mungkin kalau ada yang lain dipersilakan ya. Jadi jangan menunggak bulanan. Ya kadang bulanan sampah juga kalau menunggak baru pusing, ditagih mulu tapi belum ada nyetor. Ya kita talangin dulu sebenarnya nggak apa-apa, tapi tetap bayar gitu ya. Kita alhamdulillah Pak, cuma 3.000 belum naik. Sekarang naik gopay ya 500. Itu pun juga 5 tahun baru naik 500. Wow. Apa namanya, mengambil keputusannya ulet Pak, naik gopay doang. Makanya kita ngerti gitu.
Makanya di RT itu ya iuran beda-beda, tapi tetap motor KRL sama gitu. Jadi ya kita menimbang waktu itu ya sudahlah, naikkan 500 saja, 3.000 Bang, ya itu buat kita mati. Entah kita ngalamin tuh, ya dari 3.000 itu ngalamin tuh. Iya, ya, jadi itulah buat kepentingan kita dimandiin, kita disolatin, kita dikafanin, cemplungin, kalian kubur, selesai tugasnya itu untung. Ya, jadi kalau perlu seperti itu kita bersyukur masih bisa membayar rukun kematian. Ya, jadi kita berterima kasih bahwasanya kita enggak besar-besar banget tapi masih bisa di-cover. Walaupun sebulan ada yang meninggal 5, itu mah urusan error dan nomornya, gimana caranya. Yang penting terkubur itu mah ya. Ya mungkin Pak Ustaz sudah datang, sudah sebentar. Ya. Perjalanan jauh nggak? Nah, mungkin itu saja usulan saya. Sambil Pak Ustaz duduk dulu sebentar, ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita saya mau tanyakan yang masalah hukum ya. Ini kan kita ada yang penduduk asli sama penduduk pendatang. Ini batas dari penduduk pendatang itu kita mempunyai jarak 1 tahun ya dia. 1 tahun yang mendapatkan hukum. Yang kontrak. Ya, yang misalnya kontrak di daerah Lembang itu dalam 1 tahun dia masih dapat uang rukun. Yang di bawah 1 tahun dia tidak mendapat uang rukun. Tapi itu harus ada kebijaksanaan dari pengurusan RW. Artinya apa? Jangan kita serahkan ke uang rukun itu ditanggung oleh yang kontrak itu. Kenapa? Dalam setiap bulannya yang kontrak itu juga dimintain uang rukun. Ya minimal 1 juta untuk meringankan yang kontrak. Itu saja pendapat saya. Nah, pendapat dari kepengurusan RW gimana nih? Kan yang bertanggung jawab di KRW. Tolong perwakilannya dari Pak Bukhari atau Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pernah dibahas ya Pak Nurdin yang terkait keikutsertaan dia domisili di lingkungan RW 021 ya. Ada batasan-batasan di mana dia sudah memberikan kontribusi. Nanti apa yang disampaikan Pak Nurdin, coba nanti kita diskusikan secara internal. Ada batasannya kira-kira seberapa lama untuk fee-nya nanti. Kalaupun misalnya keadaan memang kondisi keselipul musibah serba salah ya, namanya dia kena musibah. Nanti kalaupun misalnya perlu disubsidi nanti akan kami sampaikan ke PRW. Kalau dan juga kita sebenarnya ada, betul kata Pak Haji Imam, kita ada uang yang sumber dari parkiran. Saya sepakat, kalaupun nanti misalnya ada kekurangan dan kondisi KRW itu minus, kita nanti ada subsidi dari parkiran. Termasuk Pak Bianto untuk hijab kalau memang kurang, nanti perlu dibutuhkan berapa. Kami masih ada saldo, nanti kita bisa gunakan untuk penambahan pembuatan hijab saat pemandian. Karena sekalipun kemarin memandikan di RT 02 memang cukup memprihatinkan karena kurang. Jadi nanti bisa saya Pak Bianto perlunya berapa meter, nanti kita konfirmasi ke Pak Kasar untuk pembeliannya. Nanti Pak Nurdin tetap kita akan diskusikan ya, karena saya mengambil keputusannya nanti takut salah persepsi. bahwa
Iya, itu kan nanti kan kebijakan ya. Nanti kita jadi begini Pak. Kemarin yang kita sudah bahas kan kondisi perekonomian kita stabil. Dengan kondisi sekarang kita bisa aja berubah kebijakan itu. Jadi nanti kalau misalnya ini menurut kami kita akan tetap harus diskusikan secara internal kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita berikan, kalaupun nggak full dalam misalnya 2 juta dari Pak Gianto itu kita akan berikan berapa. Tapi di sini kita ada komitmen nanti supaya juga kita juga ingin memberatkan Soebul Musibah. Jadi saat ini saya belum bisa mengambil keputusan, nanti kita diskusikan secara internal di KRWN. Begitu Pak. Baik, terima kasih untuk pembahasan hukum. Jadi memang ada masih ada PR. Kedepannya saya harapkan kita selaku pengurus RW, walaupun saya termasuk harapan RW, ya mungkin ada pembahasan seluruh RT nanti di forum RW. Di forum RW 21 ini termasuk ini harus kita bahas karena ya mungkin ini kita lihat sepele sih ya, tetapi ya enggak ini juga nih ya. Kadang ada yang kita jalan kemarin baru ngontrak sebulan belum ada ternyata meninggal. Sedangkan untuk kita diam ya kita dilaporkan interaksi dengan yang mau Soebul Musibah nggak ada nominal yang dikeluarkan untuk itu. Ya, ini yang jadi kesulitan kita juga. Kalau semua ada kebijakan, kita bisa ngomong. Contohnya yang sudah di atas 6 bulan, ya mungkin dikasih full, bisa yang kontrak gitu kan. Dengan catatan beliaunya bayar. Kalau yang di bawah 6 bulan kontrak ini ya mungkin diberikannya ya separuh atau seperti apa. Tetapi kita lihat kondisinya lagi. Ya, kalau orang kontrak ya bukan kita mengecilkan atau tidak, tetapi kan ya perekonomian tadi kita nggak mau menyusahkan tentang itu, kan nggak boleh gitu kan. Bahkan kalau untuk menyediakan makan kita sudah sepakat semuanya kemarin warga yang apa namanya menyediakan itu, jangan sampai Soebul Musibahnya. Ya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin ada beberapa Pak Nurdin ya. Jadi kita nanti juga kalau melangkah ke depannya juga tidak salah lagi, Pak Nurdin ya. Mungkin itu saja. Selagi alhamdulillah sudah hadir juga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gianto warahmatullahi nanti wabarakatuh. hubungi